Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Akmil atau Akpol tahun 2020, pelajaran bahasa Inggris. Dan ini adalah soal prediksi dan soal latihan. Artinya tidak sama persis dengan soal ini, akan tetapi banyak kesamaan-kesamaannya berdasarkan pengalaman yang membuat soal. Soal-soalnya terdiri dari 50 soal pilihan ganda dengan pilihan multiple choice A, B, C, dan E. Kita mulai dari soal nomor 1. I have finished painting the house, but if Didi hadn't helped me, I it so quickly. Soal ini dinamakan soal conditional sentence ya. Apa itu conditional sentence? Yaitu soal pengandaian ya, pengandaian. Seandainya nih ya, soalnya artinya adalah saya telah menyelesaikan mengecat rumah, tapi jika Didi tidak membantu saya tidak akan menyelesaikannya sebegitu cepat ya. Ini I have finished painting the house, ini adalah present perfect ya. Dan ini fungsi if-nya had not helped me adalah past perfect. Maka kalau dia past perfect, pasangannya adalah future perfect ya. Future perfect. Pakai apa future perfect? Sama juga menggunakan seperti ini, I have verb 3. Yang mana yang menggunakan have verb 3? A. Can never do, bukan. Could never have done, bisa jadi. Could never do, tidak. Can never have done, tidak. Have never done. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Could never have done. Karena maknanya apa? Dia kan aslinya sudah selesai, tapi seandainya Didi tidak membantunya di masa lampau, saya tidak akan menyelesaikannya. Saya tidak akan pernah menyelesaikannya. Lanjut nomor 2. The wounded soldiers we have asked some help are now taken to the hospital. Ini pelajarannya tentang apa? Relative pronoun ya. Apa itu relative pronoun? Pengganti kata ganti atau bermakna kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah yang. Sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya ya. Yang itu ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada from whom. Tapi yang manakah yang kita pakai? Kita lihat subjeknya. The wounded soldier atau tentara yang terluka itu kan orang. Berarti of which itu pasti salah karena which bukan untuk orang ya. Terus kalimat berikutnya apa? We have asked some help, yang kami minta bantuannya are now taken to the hospital. Sudah dibawa ke rumah sakit. Berarti the wounded soldier ini adalah objek ya, bukan subjek. Kalau dia objek, maka kata yangnya adalah menggunakan whom, yaitu yang B. Berikutnya soal nomor 3. I was sorry I didn't come to your birthday party. We can also say I was sorry, maksudnya saya minta maaf, saya tidak hadir dalam pesta ulang tahunmu. Maka A. I wish I could come to your birthday party. B. I wished I could come to your birthday party. C. I wish I could have come to your birthday party. D. I wish I could have come to your birthday party. E. I wished I couldn't have come to your birthday party. Semua pilihan A, B, C, D, E ini banyak kemiripannya ya. Tapi kita lihat kalimat faktanya. Ini kalimat fakta ya. Kalimat soal ini fakta. I didn't come to your birthday party. Ini adalah simple past tense.
Kalau simple past ini sama dengan soal nomor 1 tadi, adalah kalimat kondisional atau kondisional, kalimat pengandaian. Kalau pengandaian dari faktanya simple past, maka pengandaiannya adalah past perfect. Yang mana perfect di sini could have come dan dia past tense ya. Maka jawabannya adalah yang D. I wished I could have come to your birthday party. Berikutnya soal nomor 4. As I see him again, I feel happy. As di sini maknanya karena ya, atau ketika. Karena saya melihat dia lagi, saya merasa bahagia. So, as I see him ini kata kerjanya mana? Yaitu see ya. Jadi ini maknanya karena dan ketika, bisa karena bisa ketika ya. Jadi rumusnya ini apa? Ini namanya participle ya, yaitu menyingkat kalimat subjek predikat objek dengan kata ing, kata kerja ing untuk positif, untuk active sentence dan ed untuk passive sentence. Dan melihat atau see ini kalimat aktif, kalimat aktif. Maka kita cari yang ada kata seeing ya, langsung seeing. Jawabannya adalah yang A. Kalimatnya menjadi seeing him again, I feel happy. Karena melihat dia lagi atau ketika melihat dia lagi, saya bahagia. Selanjutnya nomor 5. All the students had just left the classroom when the mathematics teacher came in. Semua siswa baru saja pergi meninggalkan kelas ketika guru matematika masuk. From these sentences, we may conclude that. Nah, dari kalimat ini kita simpulkan bahwa apa? Ini kan semua siswa keluar ya, baru saja keluar ketika guru masuk. Artinya duluan kelasnya kosong, baru si guru masuk kelas. Kita lihat pilihan A. The mathematics class started late that day. Pelajaran matematika terlambat. Yang B. There was no mathematics class that day. Tidak ada kelas matematika pada hari itu. C. The teacher canceled the mathematics class. Guru matematika membatalkan pelajaran. The teacher asked the students to leave the class. Guru menyuruh siswa meninggalkan kelas. A. The student came late for the mathematics class. Siswa datang terlambat dalam kelas matematika. Jadi yang menjadi kenyataan adalah tidak ada pelajaran matematika karena duluan siswanya nggak ada, baru datang gurunya ya. Berikutnya soal nomor 6. The results of the test were blank blank blank. Not only the teacher but also the student. Oke. Hasil tes itu mengapakan tidak hanya guru tetapi juga siswa. Pilihan A, B, C, D, E-nya adalah kata disappoint. Oke. Were disappointed, being disappointed, disappointed, to be disappointed, dan disappointing. Yang mana hasil tesnya mengecewakan ya, mengecewakan. Were disappointing. Jawabannya adalah yang E, mengecewakan, tidak hanya bagi guru tapi juga bagi si siswa atau students. Kita lanjutkan nomor 7. When we got home, we found her blank 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 in her room. Ketika kami pulang, ketika kami tiba di rumah, kami menemukannya titik-titik-titik di kamarnya. Nah, di sini ada found, kata kerja ya. Rumusnya kalau ada dua kata kerja ketemu dalam satu kalimat berderet begini,
maka kata kerja kedua biasanya dia ing kalau kalimat aktif. Maka jawabannya yang E, sleeping. Kalimatnya menjadi when we got home we found her sleeping in her room. Nomor 8. Nomor 8. Which of the following statement is correct? Yang manakah pernyataan yang tepat dari A, B, C, D? Karena ada jawaban yes, sometimes I do. Berarti jawabannya apa? Pertanyaannya apa? A. Do you see ever my uncle? Do you ever see my uncle? Ever do you see my uncle? Do ever see you my uncle? Do see ever you my uncle? Kira-kira mana yang lebih tepat? Kalau biasa bertanya soal bahasa Inggris dengan kata gini biasanya lebih mudah. Jawabannya adalah do you ever see my uncle, ya. Apakah kamu pernah ketemu atau pernah melihat pamanku? Selanjutnya nomor 9. I'm planning to go to a party tonight, but it's raining very hard now. I wish blank blank blank. Saya berencana pesta nanti malam, tapi saat ini hujan deras, ya. Saya harap A. It stops. It will stop. It would stop. It has stopped. It had stopped. Ini kan hujannya sedang berlangsung, ya. Nanti dia berharap nanti, ya. Nanti hujannya berhenti, berarti belum terjadi. It stops itu kalimat present tense. It will stop adalah harapannya, ya, yaitu semoga akan berhenti. Selanjutnya nomor 10. Blank blank blank. A new language can be very interesting. A. Learned. Learning, to learning, in learning. Kalimat ini adalah kalimat statement, ya. Apakah learn ataukah learning? Dua ini saja pilihannya, ya. Learn a new language can be very interesting. Learning a new language can be very interesting. Jawabannya adalah yang C, learning. Selanjutnya soal nomor 11. Dika said, "Can I borrow your laptop?" Ditya, "Certainly, but what's wrong with yours?" It blank 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 now. Oke, bisa saya pinjam laptopmu? Tentu saja, tapi ada apa dengan laptopmu? Dia, si laptop, diperbaiki, ya. Dia sedang diperbaiki sekarang, ya. Ada now di sini. Maka yang manakah pilihan sedang diperbaiki? A. Is being repaired. Repaired. Is repairing. Has repaired. Is going to repair. Jawabannya adalah yang A. Is being repaired. Sedang diperbaiki. Repaired artinya telah diperbaiki, ya, lampau. Is repairing sedang memperbaiki orang, ya. Kemudian has repaired sudah memperbaiki, itu orang juga. Is going to repair akan memperbaiki. Nah, yang tepat adalah ini, is being repaired sedang diperbaiki, ya. Diperbaiki itu kalimat pasif, ya, yang dikenai adalah si laptop. Berikutnya nomor 12. Policeman, your truck causes too much pollution. Driver, oh, blank blank blank, officer. Policeman, please consult a mechanic about it. Yes, I will. Kata polisi, trukmu menyebabkan terlalu banyak polusi. Oh, blank blank blank, officer, petugas. Please consult a mechanic about it. Silakan tanyakan kepada tukang bengkel. Ya, akan saya lakukan. Nah, jawabannya apa kira-kira kata driver ini?
A. Why not? Oh, why not, officer? B. Oh, I'm sorry, officer. C. Oh, how come, officer? D. Congratulations, officer. E. Don't mention it, officer. Jawabannya tentu saja yang lebih sopan adalah I'm sorry, karena dia telah melakukan suatu pelanggaran, ya, yaitu polusi. Kalau yang A ini apa artinya? Why not? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak itu biasanya jawaban untuk misalnya, boleh saya menggunakan laptopmu? Why not? Ya. Kalau yang C ini how come? How come itu kok bisa gitu ya? Kok bisa? How come? Congratulations, selamat. Don't mention it, itu jawaban dari thank you. Jawabannya adalah salah satunya bukan you're welcome, tapi don't mention it. Jangan sebutkan itu. Berikutnya soal nomor 13. Ali, I'm afraid my parents' rice field were damaged by the flood. Oh, I'm sorry to hear that, kata Mr. Harun. Apa artinya? Saya khawatir sawah ayah saya, sawah orang tua saya rusak oleh flood, banjir. Kata Mr. Harun, I'm sorry to hear that. Saya turut berduka cita. Jadi bukan saya minta maaf ya, tapi saya turut berduka cita, saya turut prihatin. Nah, apa itu turut prihatin dalam bahasa Inggris? A. Regret, artinya menyesal. Refusal, menolak. Complain, protes. Sympathy, simpati. Dan condolence, itu bela sungkawa. Nah, bela sungkawa lebih tepat kepada hal yang bencana alam, kemudian kecelakaan ya. Jawabannya ini adalah yang berikutnya. Soal nomor 14. Sue, I know you got a bad mark for the English test. What's wrong with you? Chris, if I blank there was a test, I would have prepared for it well. Oke, ini soal seperti di awal-awal tadi juga, yaitu kondisional ya, atau pengandaian. Nanti ada materinya tersendiri. Pengandaian yang ini adalah pengandaian tipe 3 ya. Kenapa tipe 3? Lihat di sini kalimatnya. Saya tahu kamu dapat nilai jelek dalam tes bahasa Inggris. Ada apa denganmu? Apa yang merasukimu? Lihat di sini, if I blank there was a test, ya, I would have prepared. Nah, would have prepared ini adalah future perfect. Maka di sininya ada past perfect. Yang mana past perfect? Jawabannya adalah yang D, head noun. Itu sudah rumus ya. Head noun kalimatnya menjadi, if I had known there was a test, I would have prepared for it well. Seandainya saya tahu ada tes, saya akan mempersiapkannya lebih baik. Soal nomor 15. Andy, what seems to be the trouble? Of course, I need your help. The file cannot be printed out. Oke, jawabannya adalah of course. Kira-kira apa? What seems to be the trouble? Apa masalahnya? Titik. Jawabannya, can I help you? Bisa saya bantu? What is the trouble? Itu ngulang pertanyaan ini. Why don't you ask me? Mengapa nggak tanya saya? Could you do me a favor? Bisa bantu saya? Would you mind helping me? Bisa bantu saya? Nah, ini dia yang benar adalah menawarkan bantuan. Jawabannya yang A. Can I help you? Of course, I need your help. Nah, nyambung kan? Soal nomor 16.
Do you know the results of the test? Not yet. The announcement blank 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 twice. Oke, ini pertanyaannya present. Kamu tahu hasil tesnya? Not yet, belum. Pengumumannya titik 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 2 kali. A. Was postponed, past tense. Was being postponed, past tense. Will be postponed, future tense. Has to be postponed, present tense. Has been postponed, present passive. Present perfect tapi pasif. Jawabannya apa? Do you know the result? Tahu nggak hasil tesnya? Belum. Pengumumannya sudah di postpone itu adalah tunda ya. Sudah ditunda 2 kali, akan ditunda 2 kali, sedang ditunda 2 kali, harus ditunda 2 kali. Jawabannya sudah ditunda 2 kali. Artinya dari jadwal ulang 2 kali ya. Nomor 17, Ramli and Ratna. Ramli, why do you plan to resign from your job? Well, if the company blank 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 me more, I would not quit my job. Oke, mengapa kamu berencana resign dari pekerjaanmu? Jika seandainya perusahaan membayar saya lebih, saya tidak akan keluar. Berarti ini adalah past continuous atau past conditional ya. Yang mana past conditional yang B. If the company paid me more, I would not quit my job. Maka faktanya adalah the company pay her less, atau perusahaan membayar dia sedikit, begitu. Selanjutnya nomor 18, Sinta and Nia. Sinta, will you come with me to the cinema tonight? Blank blank blank. Alright, I'll fetch you at 5 o'clock. Oke, mau nggak kita ke bioskop bareng nanti malam? Mau atau tidak? Jawaban si Sinta, alright, I'll fetch you at 5 o'clock. Saya akan menjemputmu jam 5 atau nyamperin jam 5. Berarti setuju ya. Yang mana yang kalimat persetujuan? I'd be unhappy to accept it. Unhappy, tidak senang. Berarti bukan ini. Yes, that would be very nice. Yes, that would be very nice. Pasti menyenangkan sekali. Yang C, thank you, thanks anyway, but some other time perhaps. Terima kasih banyak, tapi lain kali. Itu bukan ini. I'd like to very much, but I'm afraid I'm busy. Saya terima kasih banyak, tapi saya sibuk. Berarti bukan. That's very kind of you, but I have much work to do. Sama, but juga ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya 19, Mother and Rina. Mother, what's wrong with you, Rina? You look pale and weak. I don't feel well. I couldn't sleep last night. You must not go to school. You'd better stay at home. We'll see doctor this afternoon. Mother expresses blank blank blank. Yang digaris bawahi itu kalimat ungkapan apa? You must not go to school ya. A. Conclusion, kesimpulan. Disagreement, ketidaksetujuan. Prohibition, larangan. Dissatisfaction, ketidakpuasan. Request, permintaan. You must not go to school itu adalah prohibition atau larangan ya. Kamu gak usah sekolah, sebaiknya di rumah saja. Kita akan ke dokter sore ini, kata ibunya ya. Soal nomor 20. Soal nomor 20. Vina and Fanny. Vina and Fanny. When did you get better? Soal nomor 20. Vina, when did you get the letter? Fanny, yesterday. My family blank 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 when the postman arrived. Oke.
Ada di sini when the postman arrived. Ini adalah ciri-ciri past tense ya. Sebelumnya harus past continuous. Oke, kita cari yang past continuous. My family adalah ada verb ing-nya. Jawabannya yang C. We're having lunch. Ya, we're having lunch when the postman arrived. Jadi, kapan kamu dapat suratnya? Kemarin, ketika keluargaku sedang makan siang. Keluargaku sedang makan siang ketika tukang pos tiba. Soal nomor 21. I'm very thirsty because I blank 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 from my house. Saya sangat haus karena saya lari dari rumah. Have run, was running, am running, I'm going to run. Yang mana kira-kira? Sekarang, ini kan dia present. Sekarang saya sangat haus karena saya lari dari rumah. I have run, I run, I was running, I'm running, I'm going to run. Soal nomor 21. I'm very thirsty. Ya, ini ungkapannya sekarang ya. Sekarang saya sedang sangat haus because I from my house. Karena saya lari dari rumah. Karena ini present tense, maka jawabannya yang present juga. C. I'm running from my house. Berikutnya soal nomor 22. Please never tell anybody blank blank blank. Oke, ini adalah soal question tag ya. Soal question tag, materinya ada di video saya sebelumnya. Soal nomor 22 adalah question tag. Masih ingat question tag? Apabila pernyataan positif, maka question tag-nya negatif. Apabila pernyataan negatif, question tag-nya positif. Kita lihat soal, ada 3 jenis juga ya. Ada pernyataan, ada perintah, ada ajakan. Kita lihat soal nomor 22. Please never tell anybody blank blank blank. Ini soal permintaan ya, maka jawabannya adalah yang A. Will you? Please never tell anybody. Will you? Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa. Mau? Soal nomor 23. Change this sentence into negative. Frank knows the word. Oh, disuruh kan? Kalimat ini disuruh ubah menjadi negatif ya. Frank knows the word. Oke, ini kalimat present simple ya, berarti butuh kata doesn't. Frank doesn't know the word. Jawabannya adalah yang D. 24. Everybody works hard every day. Oke, everybody kata ganti setiap orang. Kalau everybody itu dianggap jamak, tapi kalau everything dianggap tunggal. Kalau jamak berarti di sini work kata kerja, berarti butuh kata do. Tapi ini kalimat positif, maka ininya harus negatif ya, question tag-nya. Dan mereka, everybody berarti mereka, yaitu they, don't they. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 25. What would you like to drink? I'll have blank 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 please. Oke, ini adalah menawarkan minum ya. Sorry tulisannya jelek. Intinya dengarkan saja suaranya ya. Oke. A coffee cup, small coffee, little coffee, a cup of coffee, a few coffee. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D, a cup of coffee ya, secangkir kopi. Kalau yang A itu a coffee cup, cangkir kopinya doang, sebuah cangkir kopi, jadi cangkirnya doang. Small coffee, kopi kecil. Little coffee, kopi sedikit. A few coffee, sedikit kopi. Ya, jawabannya secangkir, umumnya secangkir.